Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan terus menyaksikan video-video terbaru dari kami. Tidak lupa pula kami selalu menyarankan untuk berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen, serta bagikan apabila dirasa video ini bermanfaat. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan cerita yang terakhir kita bahas. Cerita yang terakhir kita bahas adalah tentang salah seorang anak Rahwana, yaitu Dasa Witalikrama atau Dasa Walikrama. Dasa Walikrama bermaksud untuk menemui sang paman yaitu Wibisana dan menuju ke keraton negara Alengka. Namun di sana ia dihadang dan kemudian terlempar ke pasanggerahan Batara Rama. Kemudian dihampiri oleh Togog Tejo Mantri dan bermaksud mengantarkannya ke hadapan Gunawan Wibisana. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita akan simak bersama-sama. Cerita akan kita mulai yaitu dari pasanggerahan Batara Rama. Batara Rama yang sedang kedatangan Gunawan Wibisana yang baru saja dari keraton negara Alengka. Wibisana bertujuan untuk menjemput Batara Rama agar segera datang ke keraton untuk menjejak sebagai raja di negara Alengka. Wibisana bermaksud untuk menyatukan negara Alengka dengan negara Ayodhya yang kemudian Batara Rama lah yang menjadi rajanya. Namun Batara Rama di perkumpulan itu menolak apa yang disarankan oleh Wibisana dan perdebatan pun terjadi di sana. Perdebatan ialah tentang siapa yang akan menduduki kursi seorang raja yaitu di negara Alengka. Batara Rama menolak untuk menyatukan negara Alengka dengan negara Ayodhya yang dipimpin oleh Batara Rama. Dan Wibisana pun juga menolak untuk menggantikan sang kakak untuk menjadi raja yang seharusnya diwariskan kepada keturunan Rahwana. Masing-masing antara pasukan dari Gua Kiskendha memiliki alasan mereka masing-masing yang tidak mau menduduki tahta dari negara Alengka. Di atas perdebatan itu lalu kemudian datanglah Lurah Togog Tejo Mantri yang membawa seorang pemuda. Lalu Lurah Togog pun memperkenalkan bahwasanya dia menemukan pemuda ini di luar yang mengaku sebagai anak Rahwana. Wibisana pun diam sejenak karena tidak mengenal dengan sang pemuda tersebut. Lantas pemuda tersebut pun memperkenalkan diri bahwasanya dia adalah Dasa Walikrama. Dasa Walikrama adalah merupakan anak dari Rahwana bersama Dewi Linggamanik. Dewi Linggamanik adalah merupakan seorang putri dari seorang resi yaitu Resi Wirawato. Dan kemudian didukung dengan keterangan daripada Togog Tejo Mantri yang mengetahui bahwasanya Rahwana pernah memiliki istri di sana. Dan kemudian setelah diingat-ingat lebih dalam, Wibisana pun kemudian mengingat bahwasanya ada salah satu istri dari Rahwana dari Padepokan Laladang. Dan kemudian kesempatan itu pun akhirnya datang kepada Dasa Walikrama. Dasa Walikrama betapa bahagia mendapati sang paman yaitu Wibisana mengakui dirinya sebagai keponakannya. Dan seperti sebuah kebetulan dalam perdebatan siapa yang akan menggantikan tahta di negara Alengka, kemudian datanglah anak dari keturunan Rahwana yang memiliki budi yang luhur. Tak hanya itu, Dasa Walikrama adalah merupakan putra dari Padepokan yang terdidik jasmani serta rohaninya serta memiliki keluhuran budi. Gunawan Wibisana pun menyetujui apabila Dasa Walikrama yang menjadi raja di negara Alengka dan disetujui oleh seluruh masyarakat Kiskendha. Namun di antara semua perkumpulan itu ada seseorang panglima tertinggi dari pasukan Wanara yang tidak setuju. Dia adalah Raden Anggada. Raden Anggada adalah salah satu dari banyak prajurit yang tidak setuju.
Buntut daripada Anggada tidak setuju adalah alatan sumpah Anggada ketika Anggada menjadi duta, yaitu untuk mengikis habis daripada keturunan-keturunan Rahwana. Alengka yang tidak suka dengan keadaan tersebut tiba-tiba saja pergi dari tempat diskusi dan pasanggerahan Batara Rama dengan tanpa pamit. Anggada pergi dari pasanggerahan Batara Rama bersama pasukannya yang tidak setuju untuk membiarkan keturunan Rahwana menjaga atau Alengka. Kemudian Anggada beserta pasukannya pun hendak melakukan makar kepada Batara Rama dan membuat kerusuhan-kerusuhan. Di antara kerusuhan, Anggada dan pasukannya adalah menyerang warga serta membakar rumah-rumah warga. Dan yang paling fatal dilakukan oleh Anggada dan pasukannya adalah menghancurkan jembatan penghubung antara Suwela ke negara Alengka, yaitu menghancurkan tambakan Simbandalayu yang sudah susah payah dibangun oleh pasukan Wanara. Diobrak-abriknya jembatan Simbandalayu tentu saja menjadi kabar yang besar dan kemudian tiba ke telinga Batara Rama dan para pasukannya. Batara Rama serta pasukan dari Gua Kiskenda sudah menempati alun-alun daripada negara Alengka, sedangkan Dasawalikrama ditempatkan sendiri di sebuah kamar khusus. Dasawalikrama sudah disetujui untuk menjadi raja selanjutnya dan memimpin negara Alengka, dan sebab itulah Anggada menjadi berontak. Dengan keadaan itu, ketika semua sudah beristirahat dan tidak ada yang memperhatikan, tiba-tiba saja Anggada menghampiri kamar dari Dasawalikrama. Kemudian Anggada masuk ke kamar Dasawalikrama dan mendapati dia ada di dalam, dan kemudian mengeluarkan isi hati dari Anggada. Anggada kemudian menceritakan tentang sumpahnya bahwa dia akan membabat habis dari keturunan Rahwana. Dasawalikrama yang mendengar itu kemudian tak tinggal diam dan tentu saja melakukan perlawanan. Pertempuran pun terjadi di dalam kamar antara Anggada dan Dasawalikrama yang kemudian tidak diketahui oleh siapapun. Anggada dan Dasawalikrama bertarung hingga titik darah penghabisan, dan kemudian singkatnya cerita Dasawalikrama berhasil dibunuh dan dipotong lehernya oleh Anggada. Dan kemudian setelah memastikan bahwa Dasawalikrama benar-benar sudah mati, Anggada pun pergi dari kamar dan menuju ke pemberontakannya yang selanjutnya. Dan alangkah kagetnya Batara Rama serta Gunawan Wibisana ketika melihat Dasawalikrama sudah mati. Ditemukan di dalam kamarnya bahwa ada pertarungan antara Dasawalikrama dengan seseorang, dan kemudian Dasawalikrama pun mati. Kemudian Batara Rama pun langsung bisa mengira bahwa perbuatan ini adalah perbuatan Raden Anggada. Kemudian Batara Rama pun mengutus Hanoman untuk membekuk atau mencari Anggada. Hanoman diperintahkan untuk membawa Anggada ke hadapan Batara Rama untuk dihukum, dan kemudian Hanoman pun menjalankan perintah itu dan pergi. Hanoman kemudian tiba di tempat Anggada dan bermaksud untuk membawa Anggada menuju ke Batara Rama. Namun yang terjadi adalah Anggada kemudian menolak dan malah menantang balik dari Hanoman. Hanoman bisa membawa Anggada apabila bisa mengalahkan Raden Anggada di dalam suatu pertempuran. Anggada juga menjelaskan bahwasanya dia ingin meneruskan pertarungan antara dia dengan Hanoman ketika masih dalam tahap pembangunan jembatan Simbandalayu. Hanoman pun lalu menyanggupi dan mau tidak mau harus bertarung melawan Anggada, dan pertarungan sengit pun terjadi. Pertarungan yang kembali dilanjutkan dari pertarungan masa lalu sangat hebat dan sangat heboh karena dua kesatria terhebat dari pasukan Wanara bertarung satu sama lain. Pertarungan Hanoman dan Anggada mengguncangkan alam sekitar, dan kemudian kemenangan pun dihadiahkan kepada Hanoman. Hanoman berhasil mengungguli dan menaklukkan Anggada yang kemudian dibawa menuju Batara Rama.
Lalu di tempat Batara Rama sendiri, Anoman pun datang dengan membawa Anggada. Anggada yang kemudian dihadapkan kepada Batara Rama dan langsung dicecar pertanyaan oleh Batara Rama. Batara Rama menanyakan alasan daripada Anggada kenapa membunuh dari Dasawali Kerama. Kemudian Anggada pun menjelaskan bahwasannya itu adalah sebuah sumpah yang dia ucapkan ketika Anggada menjadi duta. Anggada bersumpah untuk membabat habis atau membunuh semua keturunan Rahwana. Anggada merasa sumpahnya ini harus dituntaskan dan harus membunuh siapapun keturunan dari Rahwana. Dan dengan terbunuhnya Dasawali Kerama, Anggada pun bisa menuntaskan daripada sumpahnya itu. Batara Rama pun kemudian mengucapkan konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Anggada, bahwa Anggada harus kembali dihukum mati. Dan Anggada pun sudah tahu akan konsekuensinya dan harus menjalani hukuman tersebut. Namun Batara Rama tentu saja tidak tega untuk melakukan hal tersebut, tetapi hukum adil harus tetap ditegakkan. Anggada bagi Batara Rama adalah seorang pahlawan yang sudah sangat berjasa di dalam kehidupannya, yang tidak akan pernah bisa dibalas jasa-jasa dari Anggada. Namun tegaknya hukum harus tetap dilaksanakan, yaitu Anggada harus dihukum mati. Anggada kemudian dibawa oleh Hanoman ke sebuah tempat untuk eksekusi, dan kemudian Batara Rama sendirilah yang akan menembaknya dengan sebuah panah. Kemudian Anggada pun diletakkan di sebuah tiang dan diikatkan di sana. Kemudian Batara Rama pun mementangkan sebuah panah. Panah itu tepat mengenai jantung Anggada, dan demikian Anggada pun meninggal seketika. Kematian Anggada membawa tangis tersendiri kepada para pasukan Wanara serta Batara Rama sendiri. Anggada merupakan pahlawan besar yang sangat berjasa di dalam Babat Ramayana yang tidak bisa kita lupakan, dan namanya selalu dicatat di dalam pertempuran besar Ramayana. Dan dengan matinya Anggada dan Dasawali Kerama, kemudian negara Alengka pun akan dipimpin oleh Gunawan Wibisana yang akan memimpin negara Alengka dengan adil dan makmur. Gunawan Wibisana menerapkan ajaran yang diajarkan oleh Batara Rama untuk diterapkan kepada negara Alengka. Negara Alengka menjelma menjadi sebuah negara baru yang subur, makmur, dan tentram, penuh dengan keadilan dan kesejahteraan merata di mana-mana. Dan kemudian Batara Rama pun akan pergi meninggalkan negara Alengka dan kembali ke negara Ayodhya. Sementara itu para pasukan Wanara kembali, yaitu ke hutan Pancawati yang nantinya akan menjadi sebuah negara yang besar juga. Dan dengan demikian cerita daripada Dewi Sinta dan Batara Rama akan terhenti di sini. Namun cerita akan tetap bersambung kepada cerita yang selanjutnya. Cerita selanjutnya akan menceritakan tentang kehidupan Batara Rama ketika pulang ke negara Ayodhya. Bagaimana cerita Dewi Sinta beserta Batara Rama di negara Ayodhya, dan apa yang akan terjadi kepada Rama dan Sinta di negara Ayodhya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa berikan dukungan terus kepada video ini dan channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.